Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mu'allaf. Mu'allaf adalah snaf keempat dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berhak menerima zakat fitrah. Seorang yang disebut mu'allaf adalah orang yang baru saja memeluk agama Islam dan masih dijinakkan hatinya agar senang dan bahagia saat berada dalam naungan agama Islam. Setidaknya ada 6 orang yang masuk dalam kategori mu'allaf ini. 2 dalam kondisi masih kafir dan yang 4 lainnya sudah dalam kondisi Islam. Yang pertama, orang yang masih kafir, akan tetapi diharapkan dia akan masuk Islam bila dapat menerima zakat. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah memberikan kepada Safwan ibnu Umayyah akan zakat fitrah. Dan akhirnya Safwan ibnu Umayyah tergerak hatinya untuk masuk Islam. Bahkan ketika dia setelah masuk Islam, Rasulullah masih memberikannya hadiah 100 ekor unta. Yang kedua, orang yang kafir. Akan tetapi ditakutkan orang di sini akan menjadi jahat dan menyerang Islam. Rasulullah pernah memberikan contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diceritakan bahwa ada orang kafir yang apabila diberikan zakat fitrah dari snaf mu'allaf, maka dia akan memuji Islam dan akan senang kepada ajaran Islam. Akan tetapi saat dia tidak menerima zakat dari snaf mu'allaf ini, maka dialah yang pertama memburuk-burukkan Islam dan menjelekkan orang-orang yang menganut agama Islam. Yang ketiga, mu'allaf yang dapat diberikan zakat adalah orang yang masih lemah imannya. Dan ini yang sering terjadi di daerah kita. Yang keempat adalah orang yang merupakan pemuka agama daripada agama non-muslim ini dan juga kerabat dari orang yang sebelumnya sudah masuk Islam, walaupun dia masih kafir. Yang kelima, orang muslim yang tinggal di perbatasan, akan tetapi ditakutkan akan kembali masuk ke dalam agama lainnya. Dan hal ini diperlukan untuk membela diri dari ancaman kekafiran. Yang keenam, yang terakhir, adalah orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari orang yang lainnya. Terkadang orang yang masih mu'allaf adalah orang yang jiwanya masih lemah. Bahkan terkadang mereka menerima ancaman dan juga tekanan dari mantan keluarga mereka. Bahkan mereka saat ini terkadang banyak menderita kekurangan. Rata-rata mu'allaf berada di bawah garis kemiskinan. Mereka bahkan tidak memiliki penghasilan apapun. Hidup mereka kosong bagaikan kertas putih. Akan tetapi Islam hadir kepada mereka untuk memproduksi, untuk memberikan apa yang disebut dengan zakat. Dan zakat inilah yang kita harapkan dapat memberikan penghasilan tambahan kepada mereka dan dapat merubah kehidupan mereka menjadi jauh lebih baik. Mu'allaf inilah yang nantinya akan kita jinakkan hatinya dan mereka akan terus berubah dan menjadi orang-orang yang jinak hatinya dan melekat ke dalam agama Islam. Mu'allaf inilah yang terus akan berubah dan menjadi orang-orang yang menguatkan Islam di kemudian hari. Mereka dapat merasakan manisnya manfaat dari masuk dan memeluk agama Islam. Dan merekalah yang akan menjadi penguat daripada agama Islam ini nantinya. Dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa mu'allaf ini adalah sesuatu yang sudah mansuh. Artinya sudah dihapuskan hukumnya. Dan hal ini hanya berlaku pada saat Rasulullah masih hidup. Pada saat awal-awal Islam diturunkan. Akan tetapi a'immatul arba'ah yang lain, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik,
dan juga Imam Hambali menyatakan bahwa mu'allaf masih ada di sekitar kita dan juga berhak menerima zakat dari kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Kita sudah membahas 4 orang yang menjadi senef daripada penerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada amil, dan juga mu'allaf. Sekarang kita akan membahas tentang riqab. Riqab adalah seorang budak yang beragama Islam dan juga mukatab, artinya dijanjikan oleh tuannya untuk dibebaskan apabila memiliki uang. Dan menurut jumhur, apabila riqab ini sudah ada dan sudah diselesaikan zakatnya, maka setelah itulah baru boleh diserahkan zakat kepada budak biasa. Menurut Imam Maliki, semua budak adalah sama. Mereka semua berhak menerima zakat fitrah. Jadi budak pada artian sebenarnya bukan budak-budak berarti anak-anak, ya. Berarti budak adalah budak orang yang diperbudak dan juga mengalami penyiksaan dari tuannya. Selanjutnya senef yang keenam yaitu senef gharim. Gharim adalah orang yang berhutang. Orang yang memiliki hutang dapat menerima bantuan berupa zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Gharim apabila dia berhutang untuk kebutuhan diri sendiri, maka dia dapat diberikan harta apabila dia sudah jatuh pada kondisi fakir. Sedangkan bila orang berhutang untuk kebutuhan umum, seperti berhutang untuk keperluan masjid, untuk keperluan balai pengajian dan pesantren, maka ini dibolehkan kita mengeluarkan zakat untuk senef gharim walaupun dia dalam keadaan kaya. Seterusnya yang ketujuh yaitu fisabilillah. Orang yang menerima zakat fisabilillah adalah semua orang yang mengerjakan sesuatu pada jalan Allah. Menurut sebagian pendapat termasuk para ulama, karena mengajarkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis. Pendapat yang kedua, fisabilillah hanya khusus pada orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Orang yang menghunuskan pedang dan rela tertebas lehernya, bahkan tertumpah darahnya di medan perang dalam melawan kekafiran. Sedangkan yang ketiga, orang fisabilillah menurut Ibnu Umar adalah orang yang menunaikan haji dan umrah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dan memerlukan ongkos, baik itu perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman maupun persahabatan. Dan disyaratkan perjalanannya bukanlah perjalanan haram. Dia boleh menerima bantuan daripada zakat untuk biaya pulang dan perginya. Ini adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i untuk pembagian kepada asnaf yang ke-8. Pendapat yang kedua, zakat ataupun zakat fitrah yang kita berikan di bulan Ramadan ini diberikan kepada orang yang fakir. Akan tetapi boleh kepada orang yang lainnya. Tapi pertama dikhususkan kepada orang fakir. Sedangkan pendapat yang ketiga yaitu dari pendapat Imam Maliki dan Hambali diberikan kepada orang miskin saja. Orang yang miskin adalah orang yang berhak menerima zakat fitrah. Seperti hadis daripada Rasulullah, sesungguhnya zakat fitrah itu adalah untuk orang yang miskin. Jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan, ada beberapa orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama, orang yang kaya harta dan usaha. Kalau kita melihat hadis daripada Abdullah bin Umar daripada Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, tidak halal zakat bagi orang kaya dan kuat dalam mengambil sedekah atau zakat. Orang kaya ataupun orang kuat tidaklah berhak menerima zakat. Yang kedua adalah keturunan daripada Rasulullah. Diceritakan daripada Abdullah bin Mu'ad al-Ambari bahwa ayahku bercerita, diceritakan dari Syu'bah, dari Muhammad, yaitu dia adalah Ibnu Ziyad, telah mendengar dari Abu Hurairah berkata, pada suatu hari Hasan bin Ali, yaitu cucu daripada Rasulullah, telah mengambil sebuah atau sebutir biji kurma yang dikeluarkan untuk zakat. Lantas Hasan bin Ali radhiyallahu an memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya. Rasul berkata,
jijik. Buanglah kurma itu. Kita, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, para sayyid yang berada di sekitar kita saat ini, tidaklah boleh mengambil sedekah ataupun zakat. Yang ketiga, kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita tanggung. Tanggungan kita baik berupa usul ataupun furu. Ibunda kita, ayahanda kita, bahkan kakek nenek kita, serta anak cucu kita tidak berhak menerima zakat dari kita. Dan inilah orang yang ketiga tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, orang tidak berhak menerima zakat adalah yang bukan mustahik. Artinya tidak masuk ke dalam sunif yang 8. Fakir bukan, miskin bukan, amil bukan, gharim bukan, mu'allaf bukan, ibnu sabil bukan, fisabilillah juga bukan, serta rikab juga bukan. Orang yang bukan mustahik zakat pastinya tidak pantas untuk menerima zakat. Kalau kita belum tahu identitasnya, maka di sini ada dua hal, yaitu khafiyah dan jaliyah. Yang khafi, kita tidak jelas dia fakir atau bukan. Kalau dia mengaku dia fakir, tapi tanpa bukti, lalu mengaku saat ini dia mengambil zakat, kalau kita ketahui dia kaya, maka pengakuannya tidaklah dapat diterima. Sedangkan orang yang dalam status jali atau jelas miskin, itu juga ada dua. Yang pertama berhak dibayar langsung, tetapi kita boleh juga tidak membayar langsung, ditunda. Yang pertama fisabilillah. Orang yang berjihad pada jalan Allah baru dibayarkan ketika pulang dari perang. Yang kedua adalah ibnu sabil yang diberikan saat dia mau kembali ataupun mau melaksanakan perjalanan. Kalau terbukti salah, maka diminta kembali. Sedangkan orang yang diberikan secara langsung adalah orang dari snef 8 selain dari dua yang tadi, yaitu 6 kelompok lagi. Hikmah daripada zakat fitrah kita adalah menyucikan harta kita, membersihkan jiwa kita daripada sifat bakhil dan juga pelit. Kita juga mencukupi dengan zakat fitrah ini para fakir miskin yang ada di sekitar kita untuk bersenang-senang dan berbahagia pada hari raya Idul Fitri. Kita juga berharap dengan adanya zakat fitrah yang pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada, Anda keluarkan zakat fitrah, maka seluruh muslim yang ada di sekitar kita akan sama merasa gembira. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan juga aman hartanya dari pencuri. Dan juga ini membuat pertolongan bagi orang yang fakir. Zakat fitrah yang kita keluarkan juga melatih diri kita untuk menjadi lebih dermawan. Dan juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Secara umum dapat definisikan zakat fitrah akan berguna kepada dua hal. Yang pertama berhubungan langsung dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan yang kedua dengan masyarakat sekitar kita. Dan inilah hikmah daripada zakat fitrah, yaitu mempersempit ketimpangan ekonomi. Semoga yang kita dengarkan pada hari ini memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi kita semua, para muslimin pemirsa Puja TV, dimanapun Anda berada, dan juga nantinya akan menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri kita rayakan. Pastinya ini juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.